Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang ia lihat dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji, menyanjung serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas semua nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu rahmat dan nikmat kesempatan, rahmat dan nikmat kesehatan. Umur usia kita masih diperpanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan tak kalah pentingnya, nikmat yang tinggi di sisi Allah adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke rumah Allah yang kita cintai ini, Baitur Rahman, rumah Allah yang pengasih, Baitur Rahman, rumah Allah yang penyayang. Hadir kita ke sini memenuhi undangan Allah. Kita hadir ke sini bukan tamu tidak diundang, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Kita hadir ke rumah Allah ini adalah tamu yang diundang oleh Allah, tamu yang dimuliakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bunyi undangan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah mengundang, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan itu kata Allah. Tetapi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah datang, apabila sudah tiba, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia. Makanya orang-orang kalau sedang di ladang, sedang di sawah, dia ada iman pada dirinya. Waktu sholat Jumat hampir masuk, waktu sholat Jumat hampir tiba, dia pulang, bapak-bapak, kembali ke rumahnya. Tiba di rumah mandi, bersihkan badannya, kemudian dipakaikan pakaian yang indah lagi, bersih, hadir ke rumah Allah. Begitupun guru sedang ngajar di sekolah, yang kerja di kantor, atau yang sedang melakukan perniagaan perdagangan di pasar-pasar. Apabila waktu sholat Jumat sudah tiba, bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkan aktivitas dunia. Karena apa yang kita peroleh, apa yang kita raih dengan meninggalkan sholat Jumat, melangsungkan aktivitas kita bersamaan masuknya waktu Jumat di luar, semuanya itu tidak ada keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, wallahu khairur raziqin, kata Allah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang melakukan aktivitas di saat masuknya waktu sholat Jumat, katakan, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Qul ma indallah khair minal lahwi wa minat tijarah.
apa-apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada permainan, daripada sendagura, daripada perniagaan jual beli, daripada kehidupan dunia, daripada dunia dan seisinya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin, kata Allah. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada waktu yang relatif singkat ini, perkenankan kami sebagai khatib hari ini tanggal 17 bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari 17 Januari 2025. Ingat, bulan Rajab merupakan bulan haram. Di antara 4 bulan haram, bulan Rajab merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disanjungkan, bulan yang dihormati. Nilai-nilai ibadah kita lebih jauh meningkat pahala kebaikannya ditimbang daripada bulan-bulan yang lain. Justru itu, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita mengajarkan melalui sumber Al-Qur'an dan hadis, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, kemudian dia mendapat gelar titel ketakwaan, itulah orang-orang yang selamat, yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Pada bulan Rajab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dalam bentuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Yang jadi catatan kita, mulai Nabi Muhammad berangkat dari Hijr Ismail di Masjidil Haram, sebelum berangkat Nabi Muhammad dilakukan general check up, dilakukan pembersihan diri, pembersihan batin, dibawa oleh malaikat Jibril dekat sumur Zam-Zam. Di situ dilakukan operasi, dibersihkan hatinya, disucikan hatinya, dirinya, segala macam bentuk penyakit-penyakit hati dikeluarkan. Kemudian ditanamkan iman dan hikmah untuk meneguhkan, untuk meyakinkan Nabi Muhammad tersebut dalam rangka menempuh, melewati perjalanan yang sangat jauh ke Masjidil Aqsa. Nah, inilah sebagai simbol kita, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin. Kenapa sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk membersihkan diri? Yang berhadas besar wajib mandi, yang berhadas kecil cukup dengan berwudu. Kalau tidak ada air, boleh bertayamum. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan diri dan orang-orang yang bertaubat kepadanya.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Sebelum berangkat dibersihkan diri. Sebelum sholat kita bersihkan diri. Kita bersihkan pakaian. Kita bersihkan tempat sholat kita. Kalau tidak bersih, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahura. Allah tidak akan menerima sholat dari seorang hamba sebelum hamba tersebut bersih dan suci. Orang bapak-bapak nak ngadap wali nagari, nak ngadap camat, nak ngadap bupati, ketua dewan, tidak tanggung-tanggung dia bersihkan dirinya. Dia licinkan pakaiannya, penampilannya atau performennya. Hendaklah kepada Allah. Ketika kita akan menghadap Allah, bersihkanlah diri kita, pakaian kita, tempat sholat kita, supaya pertemuan kita dengan Allah diterima sholat kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ditemani oleh malaikat Jibril mengendarai seekor burak. Burak bahasa Arab, bahasa kita artinya adalah kilat. Kecepatan burak itu lebih cepat daripada arus listrik. Bapak-bapak mematikan, membunuh bola lampu listrik atau menghidupkan, bapak tekan tombolnya, listrik hidup. Burak lebih cepat perjalanan dari itu. Kilat. Ini semua kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril Mi'raj. Mi'raj naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai pada langit yang keenam, sehingga sampailah mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Nah, sesuai dengan surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 18 tersebut, di sini pendapat para ulama berbeda. Di Sidratul Muntaha berbeda. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ada yang mengatakan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah tersebut dihiasi, diliputi oleh nur-nur dan cahaya. Nabi Muhammad mendengar firman-firman Allah. Ada yang mengatakan pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah dibatasi oleh hijab. Ada pembatas atau hijab, tidak secara langsung. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad dengan Allah tidaklah bertemu sama sekali. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah ketika Mi'raj, maka orang itu adalah sesat. Siapa yang berkata seperti itu? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Memang secara zahir pandangan tidak bertemu, tetapi yakin dan percayalah Nabi Muhammad sudah mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah tersebut. Secara mata batin Nabi Muhammad sungguh bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pertemuan tersebut, sesuai bacaan tahiyat, tasyahud di dalam salat,
Ketika pertemuan itu Nabi Muhammad memberikan penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, keberkahan, kesejahteraan hanyalah milik Allah. Allah jawab salam tersebut, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan atas kamu Muhammad, Nabi Allah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat, kesejahteraan, kemuliaan, keselamatan selalu bersamamu. Nabi Muhammad teringat sama umatnya, kesejahteraan itu tidak terima mentah-mentah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan dan keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Terjadi di Sidratul Muntaha. Nah, puncak dari pertemuan itu, Allah memerintahkan kepada Muhammad beserta umatnya sholat 50 waktu sehari semalam. Begitu kembali dari langit ke-7, singgah di langit ke-6 tempat Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, perintah itu sangat berat. 50 waktu sehari semalam berat ya Muhammad. Mohon minta pengurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad 9 kali bolak-balik. Setiap dia bertemu dengan Allah, dalam bolak-balik menemui Allah, minta pengurangan tersebut, tetap Nabi Muhammad membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Makanya ditanya kepada kita umat Islam, berapa kali kamu membacakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, membacakan tasyahud dalam sholat sehari semalam yang wajib? Jawabannya 9 kali. Ke atas pertama kurang 5, turun naik lagi kurang 5, 9 kali itu terjadi. Kemudian sudah berjumlah 5 waktu sehari semalam, masih diminta oleh Nabi Musa, ya Muhammad, 5 waktu sungguh berat untuk umat engkau, minta lagi pengurangan. Kata Nabi Muhammad, sungguh malu diriku, 50 waktu diperintah sholat oleh Allah sehari semalam, tersisa 5 waktu yang diwajibkan, besar pengurangannya daripada yang diperintah, malu. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Muhammad, 5 waktu sehari semalam itulah sholat yang diwajibkan, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Sungguh pun engkau dan umat engkau sholat 5 waktu sehari semalam, pahalanya sama dengan sholat 50 waktu sehari semalam. Masya Allah. Jadi oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj itu kewajiban sholat kepada kita 5 waktu sehari semalam. Wa aqimis sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa ayat 103. Maka dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Mana waktunya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka dirikanlah sholat semenjak matahari tergelincir, semenjak matahari condong ke arah barat. Sholat zuhur dengan asar. Minal lail, masuknya waktu malam, dirikan sholat malam. Maghrib dengan isya. Minal fajri adalah sholat fajar, dirikan sholat subuh.
Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sholat Jumat ini, bapak-bapak, sholat Jumat ini sama hukumnya dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Sama, wajib. Pertanyaannya, kenapa di sholat Jumat masjid penuh? Kemana umat Islam, orang-orang yang beriman pada sholat 5 waktu sehari semalam? Hukumnya sama. Kadang-kadang ada 50-50 sholatnya. Ada sholat, ada tidak sholat sama sekali. Hari Jumat ia sholat. Dalam pandangan syariat, amal seperti ini tidaklah benar. Ketika masuk waktu Jumat, mari kita datang ke masjid. Sholat kita sholat Jumat. Begitu sholat 5 waktu sehari semalam, kita diperintahkan sholat. Kalau tidak sempat berjemaah, kerjakan di rumah atau sedang di mana posisi kita. Wajib as-sholatul maktubah, sholat yang ditetapkan oleh syariat, kewajibannya atas orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menjadi orang-orang Islam yang sejati. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, sebenar-benar taat kepadanya, sebenar-benar patuh kepadanya. Laksanakan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang, dan janganlah kamu mati melainkan sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Ini saja bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun kita melalui bulan Rajab ini, bulan di mana penetapan sholat 5 waktu sehari semalam bagi umat Islam, bagi kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita dengan sisa-sisa umur kita yang singkat ini. Mari kita perhatikan sholat kita, kita perbaiki sholat kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah berumah tangga, karena kita sudah mempunyai menantu, karena kita sudah mempunyai cucu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil Ka'bah alladzi yahdi ilaihan nasu min kulli fajjin amyaqin litaubah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'was wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khashiyin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan